Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya Andri Trigunjoro, Bidai Suara Ahli Muda pada PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Jakarta. Saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen pengawasan pada pelatihan kepemimpinan pengawas dengan durasi 12 jam pelajaran. Baik, akan saya mulai. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dulu kepada peserta pelatihan. Saya sampaikan nama lengkap dan data pribadi saya, dan kemudian beberapa akun media sosial, dan harapan bisa lebih mendekatkan saya sebagai fasilitator dengan para peserta pelatihan. Kemudian pada pembelajaran mata pelatihan manajemen pengawasan ini ada 3 jam pelajaran atau sesi pertama yang digunakan untuk mendengarkan ceramah dari para pakar atau praktisi. Saya sebagai fasilitator hadir untuk bisa turut serta mencatat hal-hal atau poin-poin penting dari ceramah yang disampaikan. Tugas saya selanjutnya adalah mengantarkan peserta pada sesi yang berikutnya, yaitu sesi kedua. Dan strategi pembelajaran ini saya terapkan mulai dari sesi kedua hingga sesi terakhir atau pada sesi yang pada sesi kedua saya mulai dengan mendeskripsikan secara singkat mata pelatihan manajemen pengawasan ini dan meminta umpan balik dari peserta mengenai pentingnya mata pelatihan ini bagi mereka sebagai pejabat pengawas dan apa fungsi dari mata pelatihan ini dalam pelaksanaan tugas mereka nantinya. Kemudian hasil belajar apa yang akan mereka peroleh melalui pembelajaran 12 jam pelajaran ke depan akan saya jelaskan, dan dengan hasil yang kami paparkan ini kita harap mereka memiliki antusiasme, memiliki perhatian dan terlibat dalam pembelajaran yang akan dilangsung. Selanjutnya beberapa indikator hasil belajar saya sampaikan kepada peserta agar mereka bisa turut mengevaluasi secara mandiri hasil dari pembelajaran yang telah mereka ikuti. Dan ini adalah materi pokok yang menjadi substansi pembelajaran selama 12 jam pelajaran nanti. Baik, secara tahap per tahap sesi setiap pembelajaran akan saya sampaikan. Yang pertama, tadi di pendahuluan sudah saya sampaikan, di sesi kedua, di awal sesi kedua, selain memperkenalkan diri dan kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, saya sebagai fasilitator juga mengajak peserta untuk melakukan review ceramah dari praktisi atau pakar yang sudah mereka ikuti pada sesi pertama. Poin-poin apa yang mereka dapatkan dan apa yang bisa mereka manfaatkan, yang bisa mereka terapkan dalam pelaksanaan tugas mereka sebagai pejabat pengawas. Sesi berikutnya, pada penyajian pertama, saya menyampaikan beberapa substansi atau pokok pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan dan asas pengawasan. Kemudian saya meminta peserta, mempersilahkan peserta untuk memberikan pendapat tentang pengertian manajemen pengawasan, unsur-unsurnya dan tahapan dari manajemen pengawasan. Kita berharap dengan menerapkan metode curah pendapat ini mereka lebih berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian selain metode curah pendapat, saya juga menerapkan metode ceramah untuk menyampaikan pokok materi atau materi pokok selanjutnya, itu manajemen pengawasan sebagai bagian dari manajemen pemerintahan. Jadi manajemen pengawasan menjadi sub dari manajemen pemerintahan, sehingga ketika mereka terlibat dalam manajemen pemerintahan, maka mereka tidak boleh mengabaikan
manajemen pengawasan. Baik, selanjutnya pada penyajian yang kedua, saya meminta peserta untuk membaca dan membuat ringkasan. Mereka sebagai peserta sudah disediakan modul oleh panitia penyelenggara pelatihan, maka mereka kami minta untuk membaca substansi dari materi pokok keempat, yaitu SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan juga materi pokok kelima, yaitu APIP, Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah. Saya ingin mereka juga mendalami secara mendalam dua pokok bahasan itu, dan saya minta mereka membuat ringkasan-ringkasan dari dua pokok bahasan itu. Kemudian untuk apa? Saya lanjutkan setelah mereka membuat ringkasan, saya akan menyelenggarakan kuis, dan secara kuis online, entah melalui Kahoot atau aplikasi yang lain, dengan tujuan melakukan evaluasi tentang hasil ringkasan mereka. Apakah mereka benar-benar sudah memahami dan kemudian melakukan ringkasan-ringkasan dengan bahasa atau redaksional mereka, atau mereka sekedar meringkas tapi sebenarnya mereka tidak memahami. Oke, dengan kuis ini kita harapkan peserta bisa lebih memahami substansi dari dua pokok bahasan yang sudah dipelajari. Kemudian selanjutnya saya melalui metode ceramah menjelaskan tentang pengawasan penerapan nilai pelayanan publik dengan mengeksplor, menggali landasan yuridis seperti Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang peraturan atau regulasi yang menjadi turunannya. Yang dilakukan oleh peserta selain membuat ringkasan, seperti saya jelaskan tadi, juga mengikuti kuis dan mendengarkan paparan saya. Penyajian yang ketiga, saya akan membagi peserta menjadi 4 kelompok. Kemudian setiap peserta dari 4 kelompok yang saya bagi tersebut, 2 kelompok saya minta untuk menganalisa kesalahan dalam pemantauan hasil pengawasan. Ini masuk pada pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu pemantauan hasil pengawasan. Jadi dari 4 kelompok yang sudah dibagi, 2 kelompok saya minta mereka untuk menganalisa. Saya ulangi, saya sediakan sebuah kasus, kemudian saya minta mereka untuk menganalisa kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pemantauan hasil pengawasan. Bagaimana dengan 2 kelompok yang lain? 2 kelompok yang lain saya juga sediakan kasus yang sama, namun mendapatkan tugas yang berbeda, yaitu menganalisa. Mereka juga menganalisa, tapi meminta mereka mendiskusikan bentuk dan pengawasan pemerintahan yang tepat terkait dengan kasus tersebut. Saya ulangi, kalau 2 kelompok pertama menganalisa kesalahan pemantauan hasil pengawasan, 2 kelompok berikutnya itu menganalisa dan mendiskusikan bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan yang tepat terkait dengan kasus yang sudah kami sediakan. Setelah itu mereka akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Oleh karena itu metode yang kita terapkan adalah studi kasus. Baik, pada tahap yang terakhir yaitu penutup, peserta kami ajak untuk melakukan review materi secara keseluruhan, dan kemudian secara personal saya menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi mereka dalam pembelajaran, dan kemudian saya menutup dengan salam. Itu dia
strategi pembelajaran yang akan saya terapkan selama 12 jam pelajaran dalam mata pelatihan manajemen pengawasan PKP yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.